Malaysia Mujahyani dengan NIM J1A12024 dari kelas F Kesmas Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halwaluyo angkatan 2020. Dalam video kali ini untuk memenuhi tugas Meet Promkes saya akan membahas tentang program promosi kesehatan di Indonesia. Sebelum kita menuju di program promosi kesehatan di Indonesia, kita harus tahu apa sih promosi kesehatan itu. Promosi kesehatan menurut Ehlgren 1984 adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan interferensi yang terkait dengan politik, ekonomi, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Sedangkan menurut WHO 1986, promosi kesehatan adalah proses memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol atas faktor-faktor penentu kesehatan dengan meningkatkan kesehatan mereka. Jadi, promosi kesehatan itu adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Selain itu, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang sempurna, baik fisik, mental, sosial, ekonomi, dan spiritual, sebagai konsep kesehatan holistik, maka masyarakat harus mampu mengubah dan mengatasi lingkungannya secara mandiri dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Dengan demikian, dalam konteks promosi kesehatan, aspek lingkungan dalam upaya perubahan perilaku adalah bagian yang terpenting yang harus diperhatikan. Setelah kita mengetahui tadi tentang apa pengertian dari promosi kesehatan dan pengertian dari program promosi kesehatan, selanjutnya kita akan masuk ke program-program promosi kesehatan yang ada di Indonesia. Program promosi kesehatan adalah program yang didesain untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lebih luas daripada sekedar terhindar dari penyakit tetapi sehat secara keseluruhan. Program promosi kesehatan dimulai pada tahapan masalah kesehatan masyarakat yang sering dijumpai, prioritas masalah kesehatan, penyebab perilaku kesehatan, sasaran kesehatan seperti primer, sekunder, tersier. Primer adalah orang-orang yang ingin kita rubah kesehatannya seperti ibu dan anak, sedangkan sekunder adalah orang-orang yang memudahkan kita untuk mengubah orang-orang yang ingin kita rubah, seperti suami, orang tua sang ibu, para petugas kesehatan dan lingkungannya, sedangkan tersier adalah para pengambil keputusan seperti peraturan kesehatan dan undang-undang kesehatan. Dan skop perilaku yang meliputi keluhan sasaran dan kedalaman perubahan, identitas sumber daya, dan potensi yang memiliki teknik promkes yang sesuai. Program promosi kesehatan dimulai dengan menyusun program planning hingga dengan cara monitoring dan evaluasi. Semua ini dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari menyusun program hingga evaluasi. Setelah kita mengetahui tadi tentang apa pengertian dari promosi kesehatan dan pengertian dari program promosi kesehatan, selanjutnya kita akan masuk ke program-program promosi kesehatan yang ada di Indonesia, seperti program kesehatan ibu dan anak, program lingkungan sehat, dan program gizi masyarakat. Yang pertama ada program kesehatan ibu dan anak atau KIA dengan tujuan meningkatkan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menjadi 80% dengan dukungan promosi kesehatan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, program promosi kesehatan mendukung program pemberdayaan tenaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak untuk mengetahui dan mampu melakukan komunikasi interpersonal dan konseling. Selain itu, promosi kesehatan masyarakat juga memberikan dukungan terhadap upaya pergerakan serta meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak yang diberikan oleh tenaga kesehatan masyarakat yang telah terlatih, seperti menjalin kemitraan, penggalangan dana, atau potensi dari berbagai pihak yang terkait untuk melakukan kegiatan promosi KIA melalui pendekatan kelompok massa.
Promosi kesehatan juga meningkatkan upaya pemberdayaan ibu, suami, dan keluarga, serta masyarakat untuk menggunakan buku KIA atau buku lainnya yang menjadi pedoman menjaga kehamilan dan lain sebagainya. Promosi kesehatan juga memperdayakan adanya kegiatan para pengambil keputusan, kegiatan advokasi sehingga dalam agenda prioritas pembangunan daerah. Promosi kesehatan juga meningkatkan upaya untuk membentuk opini publik serta meningkatkan citra institusi pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui kegiatan pemasaran masyarakat. Strategi program promosi kesehatan ibu dan anak difokuskan pada tatanan rumah tangga dan institusi pelayanan kesehatan yang mempunyai daya ungkit yang besar untuk meningkatkan cakupan program KIA dan menurunkan angka kematian ibu dan anak. 2. Program kesehatan lingkungan dengan tujuan meningkatkan persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, jamah, dan menempati rumah tidak padat penghuni, cukup ventilasi, dan lantai kedap air menjadi 80%. Dengan dukungan promosi kesehatan, melakukan gerakan pemberdayaan rumah tangga sehat secara kemitraan dengan berbagai pihak terkait. Menggalang kemitraan dengan lintas sektor dan kelompok potensial seperti organisasi masyarakat, LSM, media massa, dan swasta dalam melaksanakan pembangunan yang mendukung terwujudnya rumah tangga sehat. Melakukan advokasi kepada para pengambil keputusan di provinsi dan kabupaten agar memberikan dukungan terhadap upaya meningkatkan mutu lingkungan hidup rumah tangga sehat dan mengembangkan media promosi lingkungan rumah tangga sehat. Strategi promosi kesehatan dalam lingkungan sehat ini adalah dengan memfokuskan pada rumah tangga dan institusi yang dapat meningkatkan daya ungkit terhadap peningkatan prestasi lingkungan. 3. Program gizi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif menjadi 80%. Dengan dukungan promosi kesehatan dapat merancang kegiatan advokasi kepada para pengambil keputusan di provinsi maupun di kabupaten terkait sektor terkait program meningkatkan kesehatan ASI eksklusif. Mengembangkan media advokasi, menggalang kemitraan dengan kelompok potensi seperti organisasi masyarakat, LSM, dunia usaha, media massa, dan swasta, serta menyusun strategi promosi pemberian ASI eksklusif dan mengembangkan potensi media promosi ASI eksklusif. Strategi promosi kesehatan dalam gizi masyarakat adalah integrasi promosi kesehatan dengan gizi masyarakat difokuskan pada tatanan rumah tangga dan tempat umum yang mempunyai daya ungkit yang untuk meningkatkan cakupan peningkatan pemberian ASI eksklusif seperti PP ASI. Saranan primer program ASI adalah ibu hamil dan ibu menyusui. Sasaran sekunder pada program ASI ini adalah para tokoh agama, tokoh masyarakat, para petugas kesehatan, sedangkan sasaran primernya adalah para pengambil keputusan. Itulah pembawaan materi saya mengenai program promosi kesehatan di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.